A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi. Tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Kita sudah berada di tanggal 13. 13 betul, Masya Allah. Ustadz udah di Jakarta aja ya. Kok bisa kesana bisa kesini, Masya Allah luar biasa. Ustadz Bani apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, semangat ya, Masya Allah Ustadz Bani. Ustadz Syam, gimana nih kabarnya Ustadz Syam? Semangat pagi, alhamdulillah. Semangat pagi, Masya Siap. Allah. Nah baik jamaah, seperti biasa nih kita akan membahas sesuatu yang menarik. Tentunya jamaah kalau udah ngomongin sholat, itu pasti senang banget, semangat banget. Karena mungkin kita terus belajar untuk memperbaiki sholat kita. Tapi ada hal yang sering ditanyain, gimana sih cara menghilangkan kebiasaan sholat yang sulit dihindari. Nah maka dari itu hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hilangkan kebiasaan ini saat sholat. Masya Allah kalau ngomongin sholat banyak banget yang akan dibahas. Yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu deh. Iya. Ustadz Maulana Afwan izin bertanya nih, sering terjadi mengenai orang yang lewat di depan yang sedang sholat gitu. Orang yang lewat di depan orang yang betul. sholat. Sebetulnya berapa sih jarak minimal apabila hendak lewat di depan orang yang sholat? Nah ini banyak banget yang nanya nih, mau Oke. jawabannya nih Ustadz Maulana, silakan Baik, guru. makasih banyak Mikdad. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, walillahilham. Masih suasana Idul Adha, tepatnya hari Tasyrik, di mana kita masih boleh menyembelih kurban. Mohon maaf tanpa menggurui, hari ini betul-betul luar biasa karena kita lagi bagaimana membahas tentang sesuatu. Jangan lakukan ini pada saat sholat. Apa itu? Ketika terjadi pelaksanaan sholat, jangan pernah melewati orang yang sedang sholat. Maka seandainya dia tahu, lebih baik dia berdiri 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari. Yang disebutkan maksudnya di mana? Di hari kemudian. Saking bahayanya, bahkan disebutkan di neraka. Waduh. Dia lebih baik daripada melewati orang yang Sholat. sholat. Ya Allah. Pertanyaan Mikdad bagus. Sampai di mana batasnya? Ini Iya. juga yang sholat. Tolong please, kalau sholat jangan di depan jalan. Pintu masuk dia sholat. Mau lewat mana orang? Orang bingung ya, nah Orang itu yang jadi bingung. masalah tuh. Makanya bagusnya bikin sutra pembatas. Maaf ya, maaf itu tasnya. Ya, Nah. pinjam dulu ini. Jadi harusnya ada sutra. Oh, Sutra baik. itu. Nah kalau mau sholat jadi ya, dipakai ini. kita tolong sejadahnya. Oh baik, Ya. baik siap. Jadi sutra itu pembatas. Jadi untuk mengetahui. Paling bagus sutra itu Maaf, Ustaz. bisa digunakan. Tinggi sutra itu adalah 2/3 asta. Oh, 2/3 asta Terus itu, gimana tuh, satu Ustaz? asta itu, tahu nggak asta? Nggak tahu. Siku. Oh siku, baik. Sikunya orang beda-beda. Iya. Siku saya kan enggak sama Tuh, sama sikunya beda kan. Mikdad. baik. Jadi Satu siku itu adalah Nah. 45 cm. Berarti 2/3 siku berarti 2/3 dari 45 cm itu berarti 30 cm. 30 cm. Jadi 30 cm tingginya. Itu nyampe kali. Nyampe. Sampai jadi harusnya seperti itu. Ya baik. Kemudian batas paling bagus tiang. Oh iya. Untuk memakai sutra, sebagian ulama berpendapat wajib, tapi pada umumnya adalah sunnah. Sunnahnya ada 3. Sunnah sunnah mutlak kalau kita harus pakai sutra supaya menghalangi orang untuk lewat. Lewat. Sebagai batas. Baik. Yang kedua,
Sunnah bagi orang dalam artian yang membahayakan. Membahayakan baik. dia harus ya jadi misalkan ada di jalan banyak, di jalan lapang. Yang ketiga, sunnah bagi imam. Bagi Ya, imam. Yang lainnya tidak ada masalah. Oh, Ya baik. akan ada kejadian. Batasnya berapa? Batas orang kita bisa lewat. Misalkan Nah. tidak ada sutranya. Iya, gimana tuh? Batasnya kita di mana ini? Ini saya sholat ceritanya nih. Ya, batasnya berapa? Batasnya 3 asta. Oh, 3 asta. 1, 1, 2, 3. Jadi sudah boleh lewat dari sini. Baik, Kalau baik, dia tidak baik, punya baik. sutra. Tapi ada berpendapat bahwa ini adalah sudah jadi batasnya. Oh. Tapi sebaiknya kalau memang mau melewati yang tidak kita harus lewat. Maka boleh melewati daripada 3 asta. Jadi 45 berarti Kurang 120, 130-an nih. 130. Baik. 130. Jadi kalau ada sub di atasnya, ada sub berarti kita sudah lewat di situ. Nggak bisa. Kalau sempit gimana tuh Ustadz tempatnya? Nggak ada jarak. Makanya mohon izin, kalau memang mau salat sendiri geser-geser ke sana, cari yang lipit. Makanya saya selalu tanya, Ustaz kenapa kalau berdua ke sana? Iya. Supaya tidak ada yang lewati saya. Oh, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, terima kasih Ustadz Maulana udah disiapin loh, memang inovatif dan inisiatif sekali Ustadz kita ini yang satu ini, Masya Allah. Tabarakallah, terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sholat ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Bani. Ya. Ustadz, apa nih izin bertanya nih. Ya seperti yang kita tahu setelah kita sholat fardu itu kita kan biasanya melakukan sholat rawatib gitu ya. Nah yang sering saya perhatikan itu kalau misalnya orang setelah sholat fardu itu suka bergeser, pindah tempat atau misalnya agak jauh gitu ya untuk melakukan sholat rawatibnya. Nah sebenarnya ini tuh boleh dilakukan atau enggak sih kebiasaan seperti ini? Mohon penjelasannya Ustadz Bani, silahkan. Ya, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ardah, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla tu salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj." Tidak boleh menyambung salat fardu dengan salat sunnah kecuali dipisah. Dengan apa? Dengan ucapan ataupun dengan keluar. Kata As-San'ani, maka disunnahkan, masyru', disyariatkan itu untuk bergeser setelah salat fardu. Afdalnya itu bergesernya sampai ke rumah. Oh gitu. Pulang. Oh, Salat sunnahnya di rumah. Itu yang afdal. Oh baik. Tapi kalau nggak bisa di masjid, maka silakan cukup dipisah, bisa dengan ucapan ataupun dengan bergeser tempat. Kalau kata Syekh bin Baz, ucapan itu bisa macam-macam, bisa ngomong, udah selesai salat, Mas Miqdad apa kabar? Ngobrol gitu Mau ya. kemana kemarin? Oh. Setelah itu baru salat sunnah, nggak Baik. masalah. Atau misalnya dengan zikir, dengan istighfar, kalimat-kalimat doa dan seterusnya, itu juga termasuk kata Syekh bin Baz, ucapan sebagai pemisah antara salat fardu dengan salat sunnah. Ya. Tapi kata Imam Nawawi, memang yang afdalnya itu bergeser. Bergeser itu kemana? Kita misalnya suka lihat ya, selesai sholat, tukeran dong, tukeran. Bro, Iya, tukeran. Tapi kan nggak semua orang ngerti ya. Iya betul. Tukeran apaan? Tukaran baju. Tukar baju atau apa gitu. Maka cukup saja kalau tidak memungkinkan untuk tukar-tukar, bayangkan kalau satu Sabtu semua tukar-tukeran. Ini tukar. Agak Kacau ribet nanti ya. ya. Belum yang satu lagi, aneh belum kelar zikir, ntar dulu tukerannya. Repot. Maka bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengatakan, ayajizu ahadukum an yataqaddama qalilan aw yata'akhkhara qalilan aw yamshi yaminan atau ala shimalihi. Apakah berat buat kalian maju sedikit ke depan atau mundur sedikit ke belakang atau geser sedikit? Jadi nggak harus tukeran. Nggak harus Nggak harus tukeran. Kalau memungkinkan tukeran silakan. Kalau nggak maju aja sedikit ke depan. Baik. Nanti maju lagi sedikit lagi. Nah ada imam di depan ya jangan. Nabrak imam dong. Atau mundur ke belakang sedikit. Itu sudah termasuk bergeser dan sudah sesuai dengan syariat. Jadi kebiasaan menggeser, tukar tempat, posisi itu memang masyru'. Tapi tidak harus tukeran dengan kawan di samping kita. Kalau memungkinkan silakan. Kalau enggak apa-apa. Untuk apa ini usah dilakukan? Pertama adalah untuk memisahkan dan membedakan antara salat fardu dengan salat sunnah. Yang kedua,
Itu adalah kata Imam Nawawi, litaksir mawadhi'a sujudihi. Supaya banyak tanah di mana kening kita menempel ketika sujud. Kenapa itu terjadi? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa besok hari kiamat Allah katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi ini akan ngomong di hadapan Allah, di antara ucapan yang keluar adalah bumi akan menjadi saksi di mana saja kening kita pernah menempel. Maka perbanyak. Wallahu taala a'lam bissawab. Wah, Masya Allah. Ternyata ada makna mendalam ya. Kenapa kita memperhatikan orang-orang yang membedakan posisi setelah sholat wajib dengan sholat sunnah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani penjelasannya. Alhamdulillah nih kita jadi tahu. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita hari ini yang Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau misalnya ada musibah yang memang kita nggak tahu-tahu tempatnya, itu udah kayaknya udah sholat tahiyat terakhir tuh lagi Idul Adha, terus ada sapi gitu. Ustaznya mohon izin nih, izin bertanya. Ini pengen ketawa tapi juga kasihan gitu ya. Kepanjangan tahiyatnya. Iya tahiyatnya lama juga saya perhatiin. Ini gimana nih, udah tahiyat akhir, udah tinggal salam, abis itu ada sapi lewat. Ini apakah sholatnya harus diulang atau gimana nih? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kalau dilihat daripada tayangan tadi, kembali lagi ditanyakan apakah sholatnya batal atau tidak. Nah, ditanyakan dulu apa itu sholat ya. Gerakan yang dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau belum ada salamnya dan bubar berarti batal. Kalau bubar baik. ya, karena belum ada salamnya, kan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti nggak boleh hilang salamnya. Walaupun sudah detik-detik terakhir, walaupun udah detik-detik terakhir ternyata celaka, dapat kecelakaan seperti tadi, maka batal. Kenapa? Karena nggak ada salamnya. Makanya sama dengan orang yang menahan buang air kecil atau menahan buang angin gitu ya, makruh hukumnya. Kenapa? Karena jangan sampai udah mau salam, nggak sengaja keluar sedikit. Maka keluar sedikit pun itu sudah membatalkan sholat. Mengenai gerakan refleks tadi, ya kalau seperti yang ada di video tadi, maka subhanallah itulah pentingnya kalau kita sholat berjamaah, kita ngukur juga keadaan yang ada. Orang jangankan sholat sunnah seperti sholat id, kan sholat sunnah ya. Sholat wajib aja kalau dalam keadaan yang membahayakan itu ada namanya sholat khauf ya. Sholatnya tentara itu gantian dia. Ya betul. Sholatnya tentara. Ada yang menghadap belakang dulu terlebih dahulu. Ya. Rakaat kedua tukaran. Ada lagi yang rakaat menghadap belakang. Yang lainnya itu sholat dalam keadaan takut. Ya saking Islam itu hifdzun nafas, menjaga nyawa. Maka yang pertama mestinya diperhatikan keadaan sekitar sebelum melaksanakan ibadah sholatnya. Jangan mau sholat berjamaah di masjid yang sudah kelihatan dikit lagi runtuh nih plafonnya nih. Wah dikit lagi runtuh nih bangunan nih. Wah itu berarti membahayakan nyawa. Sedangkan Islam mengajarkan hifdzun nafas, menjaga nyawa kita, menjaga kehidupan kita. Yang kedua, kalau dalam keadaan seperti tadi sudah mau salam atau dalam keadaan sholat, bagaimanapun dalam keadaan sholat, kalau ada gerakan tambahan yang tidak disengaja, selama tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya, maka jamaah tadi boleh kembali duduk tahiyat lalu melanjutkan dengan salam. Ya, kalau kayak tadi udah gerakan, kecuali kalau bergerak sambil sapi. Berarti Coba. Bagus kalau sapi-sapi, kalau berubah jadi ayam. Padahal yang lewat adalah sapi. Maka kalau udah ada keluar ucapan berarti batal. Siapa yang batal? Ya yang mengucapkan. Tapi sebahagian besar tidak ada yang mengucapkan. Cuma kaget aja refleks gerakannya. Maka dia boleh kembali duduk untuk melanjutkan dengan salam atau mengakhiri sholat sunnah Idul Adha-nya tadi. Tapi kalau semuanya berbicara maka batal satu lapangan. Silahkan mengulang kembali. Tapi nanti tunggu tahun depan. Jangan mengulang hari ini, udah ada lagi sholat Idul Adha hari ini. Gak bisa. Allah Ta'ala alam. Tidak bisa dikodok hari ini. Betul. Ya tapi namanya
namanya juga genting darurat gitu ya. Darurat. Iya. Tapi yang kita dapat dari Ustaz Syam bahwa kita harus punya langkah preventif juga. Mungkin ada yang jaga atau dipakai tali dulu ya sebelum Betul. sholat. Orang gitu ya. sholat aja kalau ada orang buta, misalnya Iya. ada lubang apa segala, kita boleh melangkah. Boleh untuk, melangkah. Untuk, ya, memberikan jalan kepadanya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah nih dapat ilmu baru. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz, Iya. saya pengen nanya nih sebenarnya kan kita setelah sholat kita sering nih kebiasaan dari saya waktu kecil tuh sering salaman kanan kiri gitu ya. Nah setelah pandemi itu bingung karena kita kan nggak salam-salaman. Nah ini sebenarnya tuh boleh nggak sih atau sebenarnya dari mana sih redaksinya gitu? Mohon Bentar, dijelasin. saya mau salaman dulu Ustaz. Mau salam dulu Ustaz Maulana. Gimana nih maksudnya? Kenapa? Kenapa nih? Mas Mikdad mau tahu jawabannya? Mau tahu dong. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget lah. Tahu banget. Berarti sekarang nih kita bahas nih? Iya dong. Ah, tapi kayaknya tunggu yang lewat satu Oh ini. iya nih kayaknya Jamaah harus sabar dulu ya. Karena mau yang lewat dulu. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo salam juga sama jamaah yang di rumah. Salam.